Kalian tahu Pak polisi yang ada di sana itu juga hampir sempat dibakar sama massa. Hai assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room. Kalau kemarin aku udah sampein bahwa di dalam demo yang terjadi di tanggal 11 April kemarin yang ternyata dilakukan di gedung DPR Jakarta ini, ada beberapa provokator-provokator yang memang sengaja untuk memprovokasi antara mahasiswa dan juga aparat yang ada di sana. Kalian pasti udah tahu juga tentang terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para provokator kepada salah satu pegiat sosial sekaligus akademisi, yaitu Ade Armando. Di dalam peristiwa yang terjadi kemarin, ternyata Ade Armando ini sudah ditemukan dalam keadaan babak belur yang ada di wajah dan juga seluruh badannya. So, siapa sih sebenarnya Ade Armando? Apa juga motif para provokator dalam kejadian pengeroyokan Ade Armando? Sebelum kita masuk ke video kali ini, aku mau ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Oke, jadi Ade Armando ini dikenal sebagai salah satu pegiat sosial sekaligus juga menjadi dosen di Universitas Indonesia. Ade Armando sendiri memang mengajar di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik UI. Kemudian menurut laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ade Armando ini ternyata mendapatkan gelar sarjana hingga doktoral tinggi dari Universitas Indonesia. Ade Armando sendiri memang dikenal sebagai salah satu pegiat sosial karena memang beliau tercatat pernah berkecimpung di dalam dunia industri media massa, sekaligus beliau juga ternyata pernah menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau anggota KPI. Selain menjadi dosen di Universitas Indonesia, ternyata Ade Armando ini juga aktif di dalam lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau biasa kita kenal sebagai SMRC. Jabatannya juga nggak tanggung-tanggung, beliau adalah Direktur Komunikasi. Selain itu, ternyata sebelumnya Ade Armando ini juga pernah memimpin redaksi media online net versi daring dari majalah Madinah pada tahun 2008 hingga 2009. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang bertanya, lalu apa sebenarnya maksudnya Ade Armando datang dalam aksi 11 April kemarin? Jadi, menurut pengakuan dari Ade Armando sendiri pada saat diwawancara sebelum terjadinya aksi 11 April kemarin, Ade mengaku datang ke lokasi demonstrasi ini adalah untuk mendukung para mahasiswa untuk turut menolak wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak 3 periode. Ade Armando menilai bahwa amandemen Undang-Undang 1945 ini untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang memang tidak pantas dilakukan. Oleh karena itu, menurut Ade Armando sendiri, demo yang terjadi pada tanggal 11 April yang dilakukan oleh BEM-SI ini menjadi pesan yang sangat amat penting bagi partai politik yang telah mendukung penundaan adanya pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak 3 periode. Tapi ternyata tahukah kalian bahwa pengeroyokan kepada Ade Armando kemarin bukanlah pengeroyokan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, pengeroyokan kepada Ade Armando kemarin, selain 6 orang yang ternyata sudah dijadikan tersangka di dalam pengeroyokan Ade Armando ini sendiri, ternyata ada seorang pria yang menjadi dalang dalam pengeroyokan Ade Armando di kejadian tanggal 11 April kemarin. Pria ini bernama Arif Pardiani. Ternyata si Bapak Arif ini sudah ngebuat video yang bisa dikatakan videonya ini adalah salah satu bentuk ataupun juga upaya untuk memprovokasi di dalam pengeroyokan Ade Armando. Jadi pada demo kemarin si Bapak Arif ini ngebuat video selfie sendiri. Terus dia di situ memang sengaja dan mengatakan untuk memancing masa pendemo pada saat itu. Jadi di dalam video yang beredar ini, ternyata si Bapak Arif ini, beliau sempat membuat sebuah video yang memang berisi sebuah ajakan supaya para pendemo ini bisa mengepung serta meminta agar masa demo ini untuk turun serta mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati.
Berdasarkan dari video yang memang sudah beredar pada saat dia ini merekam selfie dirinya sendiri, si Pak Arif ini menggunakan sebuah kacamata frame kotak, dan pada saat ini ternyata penyidik dari pihak kepolisian ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Pak Arif terkait dengan kasus yang memang menjerat serta diberitakan dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, yaitu Ade Armando. So sebenarnya seperti yang sudah aku sampaikan kemarin, aku sendiri percaya bahwa demo yang terjadi pada tanggal 11 April yang dilakukan oleh BEM SI kemarin, terutama dalam kerusuhan-kerusuhan yang memang terjadi, tidak semuanya oknum di balik itu adalah para mahasiswa, melainkan banyak sekali oknum-oknum yang lain yang memang sengaja untuk memprovokasi para mahasiswa dengan para aparat yang bertugas di sana. Apalagi untuk oknum-oknum yang memang bisa dikatakan sebagai lawan politik dari pemerintahan yang sekarang. Mungkin kalian juga udah lihat dari ada juga ternyata video yang sempat beredar. Ada Pak Polisi yang memang sedang tugas di sana untuk mengamankan, tapi ternyata malah hampir diserang juga oleh para provokator atau oknum yang memang sengaja memprovokasi antara para mahasiswa yang ada di sana. Tapi di dalam video itu, para mahasiswa yang demo di gedung MPR serta DPR kemarin juga mengatakan, tahan. Kalian tahu Pak Polisi yang ada di sana itu juga hampir sempat dibakar sama massa. Tapi ternyata oknumnya ini bukanlah seorang mahasiswa, melainkan ada penyusup, ada provokator yang lagi ingin membuat kericuhan di dalam demo BEM SI pada tanggal 11 April kemarin. So menurut kalian, dalam kerusuhan-kerusuhan seperti pengeroyokannya Ade Armando, kemudian pengeroyokan kepada petugas kepolisian yang hampir saja dibakar oleh para massa di sana ini, adalah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dari para provokator, atau memang ada oknum lain yang memang sengaja memanfaatkan momen demo ini untuk kepentingan politik? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you for watching. See you next video. Bye!